Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kita kali ini beralih ke dunia hitam, dan saya akan mencoba kopi Arabica Bone-Bone. Mungkin teman-teman penikmat kopi sudah pada tahu ya, ini kopi Arabica dari desa Bone-Bone. Dan yang bikin saya tertarik pengen coba yaitu karena Desa Bone-Bone satu-satunya daerah penghasil kopi terbaik di dunia yang bebas dari asap rokok. Dan kopi Arabica Bone-Bone ini pernah juara satu kontes kopi specialty Indonesia 2008. Biasanya brand kopi itu diambil dari nama asal daerahnya, dan di sini keterangannya region Bone-Bone Rekang, proses semi wash, tipe Arabica dengan altitude 1600 sampai 1800 mdpl, tasty, brown sugar, milk body, dan lemon acidity. Kemarin saya beli yang kemasan beans ya, yang tentunya fresh roasting, yang nanti saya akan giling pakai grinder manual dengan menyuduhnya pun secara manual dengan menggunakan metode pour over. Simak terus videonya, jangan di skip ya. Pertama-tama saya timbang kopinya di 12 gram. Sebelum saya giling, saya aduk dulu dengan menggunakan air ya, 1 atau 2 tetes. Ini supaya setelah digiling nantinya di grinder itu kopinya tidak banyak serbuknya yang melengket. Lama penggilingan di grinder manual dengan kopi 12 gram yaitu tidak cukup 1 menit ya. Saya berhenti apabila suara kresek sudah tidak terdengar lagi. Saya memakai gelas keramik, walaupun berat di scale, akan tetapi bahan keramik mampu menahan suhu panas air. Saya menggunakan air yang per TDS 0 yaitu air hujan. Saya basahi dulu paper filternya. Apakah TDS air mempengaruhi rasa kopi? Ya, tentunya akan berbeda rasanya jika saya menggunakan air yang ada manis-manisnya gitu. Di sini saya menggunakan metode pour over dari Tetsukasuya 4:6 dan 1:15, di mana 12 gram kopi berbanding 180 ml air. Jadi kopi di 12 gram ya. Kita tekan enter di scale-nya. Jadi akan kembali ke 0. Tetsukasuya menggunakan air di suhu 85 sampai 92 derajat Celcius. Pour pertama yaitu saya mencari berat air di 26 ml. Setelah 26 ml, saya menunggu di 45 detik. Di detik 45,
Kemudian saya melanjutkan pour kedua dan saya menunggu berat kopi di 72 ml atau gram. Setelah mencapai 72 ml, saya menunggu di menit 1:30 detik. Di menit 1:30 saya melakukan pour yang ketiga dan saya menunggu berat kopi di 108 ml. Setelah mencapai 108 ml di menit kedua 10 detik, saya melanjutkan pour yang keempat. Di pour yang keempat, saya menunggu berat kopi di 144 ml air. Setelah mencapai berat kopi di 144 ml, saya menunggu di menit 2:45 detik. Kemudian pour yang terakhir yaitu pour kelima, saya mencari berat air 180 ml. Jadi kita fokus saja ke scale-nya ya, cari 180. Dan kita menunggu di menit 3:30. Jadi total waktu pouring di 3 menit 30 detik. Teman-teman boleh searching di YouTube metode Tetsuka Suya pour over manual brewing. Saya mengikuti metode atau resep Tetsuka Suya, hanya saya memakai 12 gram kopi. Mantap kopi. Oke, next time kita akan bandingkan ya. Kita pakai V60 dengan dripper model Kalita Wave, dan yang ini juga terinspirasi dari model Kalita Wave. Di next video insya Allah kita akan bandingkan ketiga dripper kopi ini, tentunya dengan menggunakan metode pour over dan jenis kopi yang sama. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like ya videonya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.